Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita ketemu lagi di mata kuliah teknik robotika ya. Oke, kita melanjutkan lagi pertemuan kita yang kemarin, yaitu kita sudah sampai di pertemuan ketiga, dan sesuai RPS kita hari ini akan praktek, yaitu merakit atau membuat rangkaian penggerak robot begitu ya. Oke, jadi nanti diharapkan Anda semua itu mampu melakukan atau membuat atau merakit ya penggerak robot ya menggunakan motor ya, khususnya motor nanti. Jadi nanti kita akan praktek menggunakan beberapa jenis motor, tapi untuk hari ini kita akan praktek menggunakan motor stepper. Oke. Oke, langsung saja untuk praktek ya. Jadi ada lembar praktikum robotika, semuanya sudah mendapatkan. Perhatikan dulu untuk ketentuan praktikumnya ya. Jadi nanti hasil dan lembar praktek itu harus ditulis kembali di bukunya masing-masing. Dan kemudian untuk lembar praktikum yang ada ini nanti diserahkan kepada saya. Gitu. Kemudian yang kedua itu Anda harus merekam kegiatan praktikum Anda. Ya. Dan jika hasilnya itu nanti dalam bentuk video yang menarik, disertai juga presentasi. Jadi videonya itu nanti ada kegiatan praktek dan ada presentasi hasilnya. Begitu. Oke. Ya, untuk judul praktek pada hari ini yaitu membuat motor penggerak robot ya, yaitu menggunakan motor stepper. Ya, itu tujuan praktek itu Anda nanti mampu merakit penggerak robot menggunakan motor stepper gitu ya. Jadi diharapkan nanti sehabis praktek atau selesai praktek ini Anda itu sudah paham dan mampu membuat ataupun merakit penggerak robot ya menggunakan motor stepper. Nah, alat dan bahannya itu nanti ada 5, yaitu driver motor stepper itu tipe A4988, kemudian ada motor stepper sendiri, kemudian ada Arduino buat Arduino, termasuk nanti softwarenya ya berarti, kemudian ada power supply dan aplikasi simulator. Oke. Sebelum ke praktek ya, ini akan saya jelaskan dulu yaitu prinsip kerja dari motor stepper. Jadi nanti bisa memahami dulu ya bagaimana motor stepper itu bekerja. Oke, saya presentasikan dulu tentang motor stepper. Jadi motor stepper itu prinsip kerjanya itu menggunakan roda bergigi dan elektromagnet untuk memutar roda ya, satu langkah pada satu waktu gitu. Jadi setiap gulungan ini aktif maka dia akan bergerak satu langkah begitu. Jadi di rotornya itu adalah roda bergigi juga di magnetnya gitu. Kemudian setiap pulsa tinggi yang dikirim memberi energi pada kumparan. Jadi setiap pulsa yang masuk ke kumparan, nah ini akan mengaktifkan kumparan, kemudian akan menjadi medan elektromagnetik dan menggerakkan rotornya gitu. Oke, selanjutnya urutan pulsa itu menentukan arah putaran motor. Jadi urutan pulsa yang bergerak ya, jadi pulsa itu akan menentukan arah motor. Kemudian frekuensi, jadi frekuensi yang masuk, frekuensi pulsa itu menentukan kecepatannya. Jadi perpindahan aktif kumparan ini ya gitu. Sedangkan jumlah pulsa itu menentukan seberapa jauh motor akan berputar gitu. Jadi jumlah pulsa yang masuk itu akan menentukan berapa kali dia berputar begitu. Oke, jadi nanti ada 3 yang perlu diperhatikan, yaitu arah urutan pulsa, nah itu menentukan arah putaran, kemudian frekuensi itu menentukan kecepatan motor, dan jumlah pulsa yang masuk itu akan menentukan seberapa jauh motor akan berputar. Oke, selanjutnya kita ke driver ya. Jadi motor itu untuk motor stepper itu punya penggerak ya, jadi itu tidak bisa diberikan tegangan langsung, maka dia dibutuhkan penggerak ya. Salah satu penggerak motor stepper itu tipe A4988. Nah, bentuk fisiknya seperti ini, kecil ya, ada yang warna-warni juga.
kemudian ada pendingin ini biasanya ya gitu. Nah, spesifikasi teknisnya untuk motor driver motor ini ya, dia bisa mengeluarkan tegangan 8 volt sampai 35 volt, itu tergantung dari input tegangannya ya, power supply-nya. Kemudian logic inputnya itu 3 volt sampai 5,5 volt, jadi dia bekerja dari mulai 3 volt sampai 5,5 volt. Kemudian arus perpasanya itu 1 ampere dan maksimum arusnya per pasa itu 2 ampere. Nah, microstep resolusinya itu ada full step, setengah, seperempat, seperlapan, dan 1/16. Ini adalah microstep itu adalah langkah ya, ataupun per stepnya, jadi nanti ada step-step gitu. Oke. Selanjutnya pin out ya. Oke, pin out dari A4988 itu seperti ini. Jadi driver stepper A4988 ini memiliki 16 pin yang bisa dihubungkan dengan motor dan perangkat lainnya di luar ini. Jadi ini satu driver itu adalah untuk satu motor itu. Oke. Selanjutnya tentang pin ya, tentang pin outnya ini ya. Jadi fungsi dari pin-pin ini, yang pertama itu adalah dari kanan ya, dari power pin ya. Power pin itu ada V mode, ground, dan VDD ground gitu ya. Untuk V mode dan ground itu adalah untuk power motor, jadi nanti ini yang connect power untuk memberikan tegangan ke motor. Biasanya motornya itu macam-macam, ada yang 12 volt, 15 volt, 24 volt, ada yang 5 volt gitu. Nah, sedangkan VDD dan ground itu adalah power untuk driver itu sendiri ya, untuk A4988 gitu. Jadi V mode dan ground ini adalah power untuk motor, nah ini adalah untuk drivernya sendiri, untuk dirinya sendiri gitu ya. Kemudian ada power control, itu EN, RST, dan SLP. EN itu enable dan disable, pin ini untuk mengaktifkan driver, dia aktif flow, jadi kalau dia itu 0 dia akan driver ini aktif, tapi kalau dia di high dia non aktif, jadi tidak ya non aktif, jadi tidak fungsi begitu. Dengan sleep itu adalah untuk sleep mode. Jadi sleep mode itu dia akan ke mode seperti tidur, dia tidak mengambil daya apapun. Jadi biasanya ini untuk nyirit daya gitu ya. Gitu. Jadi ini kalau ini di mode sleep nanti tidak ada arus yang keluar ke motor, ataupun dia tidak membatasi arus yang keluar gitu. Sedangkan reset itu adalah untuk mereset driver ini gitu. Jadi nanti masukannya apa aja, kalau reset ini juga diaktifkan dia akan balik lagi ke 0 gitu. Oke, itu fungsi pin power control pin itu ada 3 ya. Kemudian ada pin step dan direction. Nah, ini gear harus itu. Step dan arah ya. Step itu untuk mengontrol langkah motornya. Nah, ini nanti ada hubungannya dengan pin micro step itu. Kalau gear itu untuk mengontrol arah putarannya gitu. Jadi direction itu adalah untuk arahnya, step itu untuk langkahnya gitu. Kemudian pin micro step ya, ini digunakan untuk memilih langkah steppernya. Jadi di sebelumnya tadi ada apa tadi micro step ya, jadi ada micro step, step 4 step, seperempat step, nah 1 step. Nah, ini ada resolutionnya nih ya, micro step resolutionnya nih ya, full, setengah, seperempat, seperlapan, 1/16. Nah, itu tadi milihnya itu adalah di pin micro step ini, itu MS ya, MS1, MS2, MS3 gitu pilihannya. Oke, selanjutnya yang selanjutnya adalah output pin. Nah, output pin ini dapat dihubungkan ke motor stepper ya, yang berukuran kecil hingga menengah ya, seperti yang seri 517 gitu. Nah, setiap pin output pada modul ini mengeluarkan arus 2 ampere ke motor. Jadi setiap pin ini bisa mengeluarkan arus dasar 2 ampere. Nah, ini sebenarnya tergantung pada satu daya sistem ya, kemudian pendinginnya juga, dan pengaturan pembatasan arusnya gitu.
Nah, itu. Terus selanjutnya yang terakhir, cara ngetes motor stepper driver ini. Nah, untuk ngetesting tes motornya, nah ini dirangkai seperti ini. Oke, untuk apa itu ya, job praktek semua sudah mendapatkan gitu di lembar praktikum. Nanti peralatan yang kita butuhkan itu ada driver motor stepper A4988, kemudian motor stepper, kemudian ada Arduino, kemudian ada power supply dan program simulator itu. Oke, tapi sebelumnya ya, jadi perhatikan untuk judul praktek itu kita membuat motor penggerak yang spesifik motor stepper. Kemudian untuk ketentuan prakteknya, nanti hasil dan lembar praktek ya, ini nanti ditulis kembali di buku tulis ya, ini nanti sebagai catatan ya, jadi catatan Anda sebagai catatan Anda sebagai pembelajaran jarak jauh begitu. Oke. Terus nanti untuk lembar praktikum nanti dikirim ke saya gitu. Yang selanjutnya, rekam kegiatan praktikum Anda ya, direkam kemudian hasilnya dalam bentuk video yang menarik begitu ya. Nah kemudian ada presentasinya begitu. Oke, jadi nanti di rekaman itu ada kegiatan kemudian ada presentasi ya. Ya. Tujuan dari praktikum itu nanti Anda mampu merakit penggerak robot menggunakan motor stepper. Jadi nanti diharapkan selesai praktek ini Anda sudah paham bagaimana merancang juga membuat ataupun merakit motor stepper gitu. Oke, sebelum ke praktek akan saya jelaskan dulu alat dan bahan, juga prinsip dasar ya menggerakkan motor itu, bagaimana menggunakan motor stepper gitu khususnya. Oke, saya akan presentasikan dulu sebuah motor stepper ya. Ya, prinsip kerja motor stepper itu adalah yaitu motor stepper itu menggunakan roda bergigi dan elektromagnet untuk memutar roda satu langkah pada satu waktu gitu. Jadi ini ada roda bergigi ya, saya presentasikan dulu sebentar. Oke, jadi di sini ada nah ada kumparan-kumparannya, kemudian ada tengahnya ini ada roda yang bergigi ya. Jadi setiap kumparan ini aktif maka dia akan bergerak ya, bergerak satu step gitu. Oke, kita lanjutkan untuk praktek ya. Seperti di lembar praktikum ya, Anda perhatikan dulu langkah-langkahnya. Yang pertama ya, ini adalah gambar rangkaian driver motor stepper ampere 85. Jadi gambar rangkaian detailnya seperti ini. Kemudian ini gambar fisiknya dan pin-outnya ya. Nah untuk praktikum wiring diagram nanti silahkan dirangkai seperti gambar dia seperti ini. Jadi dari microcontroller ya, ataupun Arduino, nah itu cukup 2 pin dikonekkan, yaitu step dan direction, kemudian VDD dan ground, nah itu dimasukin 5 volt ya. Kemudian untuk motornya itu ada 1A, 1B, 2A, 2B. Nah ini jangan sampai kebalik, jadi 1A dan 1B ini satu gulungan, dan 2A 2B itu gulungan selanjutnya gitu. Nah kemudian untuk power motornya itu ada di V-mode dan ground, itu diberi kapasitor 100
mikrofarad. Nah kayak gitu. Oke, untuk selanjutnya adalah dicoba nanti pakai program. Ini saja sudah saya sematkan di lembar kerja praktikum, itu contoh program ya, contoh program untuk menggerakkan motor stepper. Seperti ini kita jelaskan contoh programnya. Yang pertama ini adalah contoh program yang tidak menggunakan library, jadi kita setting sendiri nanti untuk pin-pinnya begitu, jadi tanpa library untuk menggerakkan motor ini. Oke. Ya, konstanta paling atas itu menentukan pin dan step motornya, itu membuat konstanta atau variabel ya, integer. Yaitu untuk direction pin itu di kaki 3, jadi untuk arah ya, menentukan arahnya di kaki 3. Kemudian stepnya itu ada di kaki 2, jadi step pin namanya. Kemudian untuk step per revolusinya 200 ya, step per resolutionnya gitu. Kemudian di setup itu untuk nyeting pinnya itu menjadi output ya, mendefinisikan pin Arduino nya ya, yang pinnya tadi sebagai output. Nah kemudian untuk program utamanya yaitu yang pertama itu membuat putaran motor itu clockwise ya. Jadi direction pinnya itu diberi data tinggi, di high kan, maka nanti dia akan berputar kanan. Nah kemudian memutar motor ya, perlahan, itu pakai looping for integer x 0 sampai x step revolusinya lebih kecil ya, lebih kecil dari 200, jadi nanti muter sebanyak 200, maka ya, sebelum 200 dia akan x plus plus ini menambah ya, increment ya, increment. Nah increment, nah saat looping ini yang dilakukan, stepin dibikin high, kemudian delay-nya itu mikrosecond 2000, sekitar 0,2 mili ya ini ya, mikrosecond 2000 mikrosecond, kemudian dibuat low, kemudian di delay lagi 2000 milisecond. Nah ini memberikan clock, memberikan clock ke kumparan gitu ya, dibikin high low begitu. Kemudian ditunggu 100 ini untuk putarannya ya. Jadi putarannya itu nanti dia kecepatannya itu ada di sini, nanti kita rubah ini nanti kecepatannya berubah. Nah kemudian selanjutnya untuk membalik arah putaran itu direction pinnya itu dibikin low, maka dia akan putarannya counterclockwise atau CCW gitu. Kemudian putaran dibalik sama untuk intensity ya, step revolutionnya. Nah ini prosesnya sama seperti yang ini gitu. Oke. Nah ini akan saya demokan dulu menggunakan simulator ya. Oke. Selanjutnya akan saya demokan ya rangkaiannya tadi dan programnya tadi menggunakan Arduino Uno. Nah ini Arduino nya, kemudian saya tambahkan dulu drivernya ya, driver mana, driver stepper mana kok nggak ketemu.
ulangi ya, putar motor itu menggunakan looping for int x sama dengan 0 jika x lebih kecil dari step revolution maka nambah x plus ini common ya. Jadi jika x itu 0 dan yang pertama x bikin 0, nah kemudian jika x nya itu di bawahnya step revolution jadi di bawah 200 maka dia akan nambah. Nah kemudian looping di sini proses loopingnya oke. Digital write, nah steppingnya dibikin height, kemudian delay-nya delay microsecond ya 2000. Digital write steppingnya dibikin low, delay microsecond 2000. Nah setelah itu delay 100. Selanjutnya, nah ini putarannya dibalik. Putaran dibalik di digital write dirping. Pingnya besar dulu. Ini dibikin low. Kemudian looping sama seperti yang di atas, ini saya copy aja berarti for delay 100. Kita kelihatan picanya nanti gitu. Spinnya ini akan di nilainya sekian. Oke, udah ya. Nah saya coba jalankan. Nah, ada yang error ya. Step revolution step sovereign s steps ini steps per revolution step per revolution. Oke, coba edit voice loop. Oh ini kurang. Oke, nah ada ini 3, 2, 32. Oh, rangkanya ada yang kurang. Jadi ini sama slip jadikan 1 itu, ini kembalikan 2, ini 3, sorry maaf. Oke, siapkan. Nah dia berputar nih, dia berada jenuh. Nah pas turun dia beda. Nah jadi hasilnya nanti putar bolak-balik seperti ini, dia bergerak dari 0 ke 200 turun ke 0 begitu, muter-muter. Nah, oke. Nah oke, silahkan dicoba untuk dipraktekkan ya, merangkai seperti di gambar, kemudian Anda modifikasi programnya sesuai apa itu, sesuai perintah ya. Jadi tugas latihannya memodifikasi program di atas untuk membuat putaran motor berdasarkan inputan tombol. Jadi nanti ada 2 tombol ya. Tombol 1 itu untuk putar kanan dan tombol 2 untuk putar kiri. Ini kiri harusnya ya, kiri, sorry maaf itu salah, jadi nanti ditambahin rangkaiannya, ditambahin 2 tombol, 1 untuk putar kanan dan 1 untuk putar kiri. Oke, kalau ada pertanyaan silahkan nanti di chat di grup. Nah kemudian untuk pertemuan pada kali ini kalau saya cukupkan sekian. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.